اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam mengambil keberkahan dari hari-hari di bulan suci Ramadan dengan kajian kisah para nabi yang kita ambil dari Al-Quranul Karim. Bagian dari upaya kita mudah-mudahan memuliakan bulan suci Ramadan, memuliakan kitab suci Al-Quran, dan tadarusan bulan suci ini dengan mengkaji kisah para nabi yang Allah Ta'ala firmankan pada kita dalam rangkaian surat-surat dalam Al-Quran. Masih tentang Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Cerita setiap nabi ada keistimewaan, ada keunikan. Di antara keunikan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam ini adalah satu, kisahnya itu cukup rinci, detail. Bahkan dari saat Nabi Yusuf kecil sampai berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, sampai kemudian akhir kisah yang menceritakan tentang bagaimana perjumpaan Nabiullah Yusuf dengan ayahandanya alaihi wassalatu wassalam. Jadi kisahnya cukup rinci. Ada kisah Nabi itu yang kita ketahui hanya masa kenabiannya saja, hanya masa risalahnya saja. Kisah Nabiullah Musa alaihissalam kita tahu juga dari kecil. Kemudian ada jeda apa yang terjadi di zaman Fir'aun, dalam pengurusan Fir'aun. Mungkin tidak sepenuhnya dikisahkan dalam Al-Quran, tapi bisa kita simak dari riwayat-riwayat yang kemudian sampai pada kita. Nah, kisah Nabi Yusuf ini istimewa. Satu, karena mengisahkan cukup rinci, cukup detail. Dan yang kedua, Allah Ta'ala khususkan kisah Nabiullah Yusuf ini dalam satu surat yang kita ketahui bernama surat Yusuf alaihissalatu wassalam. Hampir semua kisah para nabi yang lain itu tersebar dalam berbagai surat. Jadi kisah Nabi Ibrahim kita temukan di surat Al-Baqarah, nanti kita temukan di surat yang lain. Kisah Nabi Musa di surat Al-Baqarah ada, nanti kita temukan juga di surat yang lain, Al-Kahfi dan sebagainya. Tapi kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam semuanya ada dalam surat Yusuf. Nah, apa maksudnya mungkin kalau ingin kita pahami maknanya? Selain karena Al-Quran juga mengisahkan ini sebagai kisah yang paling indah, ahsanal qasasi. Umumnya ini merujuk kepada kisah paling indah ini, keistimewaan yang dua tadi, karena ini adalah kisah cinta. Kita pernah bincangkan di episode sebelumnya, surat Yusuf bukan mengisahkan kisah cinta
antara seorang perempuan dan laki-laki, sebagaimana yang sering dalam tanda petik mungkin kurang pas dipahami, sampai ada istilah mengambil keberkahan dari surat Yusuf untuk hal-hal terkait hubungan laki-laki dan perempuan atau hubungan suami dan istri. Meskipun itu dibenarkan, tetapi surat Yusufnya sendiri alaihi salatu wassalam itu tidak mengisahkan kisah cinta laki-laki dan perempuan. Yang lebih tepat adalah kisah cinta seorang ayah pada anaknya, orang tua pada anaknya. Lebih khusus lagi karena Nabi Yakub adalah nabi di zaman itu, maka surat Yusuf sebagai ahsanal qasas, sebagai kisah yang paling indah, itu mengisahkan kerinduan seorang nabi pada umatnya. Tetapi sebetulnya ada yang membungkus surat Yusuf ini. Kisah cinta itu menjadi indah, menjadi istimewa, justru bukan pada saat misalnya ketika ia sampai sesuai dengan harapan kita, sampai sesuai dengan keinginan kita. Cinta yang dimaksud diajarkan oleh surat Yusuf adalah sebuah kisah kesabaran. Jadi surat Yusuf, surat Nabiullah Yusuf alaihissalam disebut sebagai ahsanal qasas, kisah yang paling indah karena di dalamnya ada cinta. Cinta seorang ayah pada putranya, demikian pula putranya kepada ayahnya. Tapi cinta ini dibalut dengan kesabaran. Ada begitu banyak ayat tentang sabar dalam Al-Quran. Begitu banyak pensifatan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Dan seterusnya. Wabasyiris sabirin. Tetapi hanya dalam 2 ayat Allah Ta'ala menyampaikan bahwa sabar itu indah. Fasabrun jamil. Dan kedua-duanya disebutkan di dalam surat Yusuf. Jadi cinta itu menjadi indah ketika ia dibalut oleh kesabaran. Sabar menjadi pembungkus cinta. Apapun yang kita lakukan karena cinta, pembungkusnya, selimutnya mesti adalah kesabaran. Saudara mencintai anak-anak saudara, keluarga saudara, maka cinta itu diwujudkan dalam kesabaran. Kita mencintai pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita, bungkus cinta itu, sampul cinta itu adalah kesabaran. Tidak akan ada cinta tanpa kesabaran. Dan yang kedua, sabar ini juga terjadi karena ada penantian, karena ada pengharapan, karena ada kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 kali kalimat itu disebutkan dalam surat Yusuf, fasabrun jamil, dua-duanya disampaikan oleh Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita sandingkan juga, ini 2 sabar yang indah, fasabrun jamil, ini disebutkan ada dalam surat Yusuf. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Yusuf ayat ke-18, satu lagi ayat ke-83. Tapi pada saat yang sama, kalau kita melihat ayat-ayat yang terkait dengan keputusasaan, Al-Quran, kitab suci yang memberikan pada kita harapan baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Tetapi kalau kita cari ayat-ayat yang menumbuhkan harapan pada kaum mukminin, yang menggunakan kata putus asa, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menariknya, kata putus asa itu, larangan untuk putus asa, menceritakan tentang yang putus asa dan sebagainya, hanya akan kita temukan juga dalam surat Yusuf. Jadi Al-Quran dengan ribuan ayat itu mengisahkan sabar indah itu hanya dalam surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Lalu menceritakan tentang agar kita tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu punya harapan sesulit seberat apapun keadaan yang kita alami. Itu juga Allah Ta'ala kisahkan ayat-ayat tentang keputusasaan, larangan untuk putus asa, untuk tetap punya harapan, itu ada pada surat Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ini bagian yang menarik karena kedua-duanya menjalani kesabaran itu karena sepenuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, sebagai seorang ayah, begitu saudara-saudara Nabi Yusuf datang dan menyampaikan kepada ayahnya bidamin kadhib, dengan darah serigala yang palsu itu, sedianya sebagai seorang ayah, satu, tentu akan mempertanyakan, apa benar ini
setidaknya tanya di mana tempatnya, di mana Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala itu. Setidaknya mencarinya, setidaknya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh anak-anaknya itu. Bahkan dalam tafsir, pakaian yang dibawakan dengan darah palsu itu tidak ada tanda robek sedikit pun. Jadi mestinya Nabi Yakub dalam tanda petik mencari tahu benar atau tidaknya. Demikian pula dari sisi Nabiullah Yusuf alaihissalam. Mengapa? Dan ini pertanyaan untuk saudara. Mengapa ketika Nabi Yusuf diangkat dari sumur, Nabi Yusuf tidak menyampaikan kepada kafilah yang datang itu, aku ini rumah di sini, aku ini keluarga aku ini, ayahku ini, aku dijatuhkan oleh saudara-saudaraku, bawa aku pulang ke rumah ayahku. Kenapa Nabi Yusuf juga tidak meminta untuk diantar kembali ke rumah orang tuanya dan ikut dalam perjalanan, dalam tanda petik, masa depan yang tidak menentu. Bahkan tidak ada cerita ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam sudah jadi raja di Mesir, sudah punya kuasa, sudah punya kesempatan untuk melakukan ini dan itu, tidak ada cerita Nabi Yusuf kembali untuk menengok ayahandanya. Tidak ada cerita Nabi Yusuf kembali ke rumah keluarganya, padahal sudah jadi penguasa, sudah jadi pembesar, dan itu bisa dia lakukan. Pertanyaannya, mengapa tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Mengapa juga tidak dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam? Kisah para nabi akan selalu menarik kita begitu kita melihatnya dari perspektif-perspektif yang lainnya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak saudara semua. Kita sambung insya Allah pada waktu yang akan datang. Trading doa bagi kita semua dan umat manusia agar dapat melalui ujian wabah sekarang ini dalam sebaik keadaan. Semoga para tenaga medis, kesehatan, semua petugas yang berada di luar agar kita menjalankan bagian kita untuk tetap berada di rumah. Semoga semua urusan berada dalam kemudahan. Titip doa di waktu-waktu berkah di bulan suci. Insyaallah jumpa lagi di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت